Di video kali ini saya ingin membahas tentang bisa gak sih kita punya bisnis yang sukses tanpa privilege? Dan mungkin akan jadi video singkat saja karena secara singkat menurut saya ini adalah bisa. Tapi ada tapinya. Tapi lama dan atau susah gitu. Jadi sebenarnya bisa-bisa aja gitu. Kan kemungkinan besar ya kalau orang-orang bilang privilege itu pasti tertujunya pada apa sih? Bisnis yang punya privilege itu kemungkinan besar ada pada modal gitu. Modal atau uangnya. Kalau kita sebagai orang biasa gitu, misalkan kita itu anggaplah kamu dan saya itu perintis gitu. Kita kan nggak punya modal dan uang yang banyak gitu. Kalau orang yang bisa dibilang pewaris gitu, mereka modalnya bisa dibilang cukup unlimited gitu. Anggaplah dikasih 100 juta gitu. Eh, coba bisnis ini gitu. Udah bisnis ini dikasih 100 juta, walaupun gagal, nggak ada masalah gitu. Mungkin tahun depan dikasih 100 juta lagi. Itu kalau kamu misalkan punya privilege gitu. Tapi bisa juga, tapi lebih lama dan lebih susah gitu. Contohnya kalau kamu sekarang udah bekerja gitu, kerja 9 to 5 dan Senin sampai hari Jumat itu. Kamu Senin sampai Jumat. Dan baik lagi ya, ini tergantung kondisi keluarga kamu seperti apa. Apakah ada tanggungan gitu, orang tuanya sedang sakit, ataupun ada adik yang bisa dibiayai atau seperti apa gitu. Kalau semuanya normal-normal aja, saya rasa kurang lebih kondisi kita lumayan mirip begitu. Kondisinya normal gitu, nggak ada tanggungan yang terlalu berlebihan. Kemudian kita bisa gunakan hari Sabtu dan Minggu. Atau bisa juga di Senin dan Jumat. Tapi kita perlu pengorbanan lebih banyak. Karena ini kan kita nggak ada privilege ya. Jadi otomatis lebih susah juga gitu. Senin sampai Jumatnya, misalkan kamu bangun lebih pagi gitu. Mau bangun lebih pagi untuk belajar selama 1 jam. Dan setelah kamu pulang kerja, kamu uh, mulai lagi bisnisnya gitu. Mungkin bisnisnya lebih ke online mungkin seperti kursus online ataupun bikin sebuah agensi digital marketing dan sebagainya gitu. Ataupun apa lagi ya yang pernah saya coba web design. Misalkan kamu mau bikin usaha web design gitu. 1 jam buat belajar misalkan di pagi hari subuh bisa bilang. Kemudian kalau kamu agak nyantai sedikit, mungkin kamu jam 8 itu udah kosong gitu. Dari misalkan jam 5 sampai jam 8, kamu istirahat, makan, sholat, dan sebagainya. Kamu pasti ada waktu lagi gitu, dari jam 8 malam sampai misalnya jam berapa gitu. Misalkan sampai jam 12 malam misalkan. Ya emang kayak gini gitu. Kalau kamu mau punya bisnis yang sukses, antara karena kamu gak punya modal gitu, ya kamu harus keluarin waktu lebih banyak gitu. Harus punya waktu lebih banyak, karena selain dari modal juga kan, mungkin besar kamu gak punya networking gitu. Jadi karena kamu gak punya modal, kamu gak punya networking gitu sama orang-orang yang udah ada di bisnis gitu. Kalau kamu orang tuanya udah ada networking, mungkin besar kamu udah privilege gitu. Tapi karena kamu gak punya privilege dari modal dan juga networking, ya balik lagi bisa, tapi lama dan susah gitu. Jadi ya kamu harus korbankan itu ya ini, dari jam 8 malam sampai 12 malam, berarti berapa jam? 8, 9, 10, 11, 12, 4 jam. 4 jam di malam, dan kalau tambahan di pagi misalkan. Oh iya, kamu belajar skill-skill baru, misalkan yang tadi, kamu mau bikin bisnis tentang web design. Ya udah, jam 1 pagi itu, jam 1 pagi maksudnya itu, misalkan jam 5 pagi gitu, setelah sholat subuh, dari jam 5 pagi sampai jam 6 pagi itu, kamu belajar gitu. Belajar caranya web design itu seperti apa. Ya memang agak males itu sebenarnya. Misalkan kalau kamu kerja jam 8 misalkan, terus pagi-pagi hanya harus bangun, terus
belajar emang apa ya, susah gitu, emang bikin malas. Tapi baik lagi seperti di video sebelumnya, kita harus melakukan pengorbanan gitu. Kamu mau nggak dapetin goals yang kamu mau itu? Itu adalah punya bisnis yang sukses. Ya mau gak mau, kamu harus berkorban gitu. Korban waktu seperti yang saya tulis di sini, dan juga uang juga gitu. Karena bisa dibilang bisnis tanpa modal itu bisa-bisa aja gitu. Cuman waktunya juga bakal lebih lama dan juga bakal lebih susah. Sama seperti ini. Kalau tanpa modal sama sekali gitu, akan susah gitu. Minimal minimal ya. Kalau kamu mau bikin bisnis web design, banyak web design agency misalkan. Berarti apa yang harus kamu lakukan? Kamu harus punya, kita isi dulu aja. Jangan lupa subscribe BTW. Nah, kamu mau bikin bisnis agensi. Apa aja sih skill yang dibutuhkan untuk bisnis agensi itu? Itu adalah bisnis apa, skill desainnya itu sendiri tentu saja. Desainnya, kemudian marketing, cara cari kliennya seperti apa, bisa lewat konten waktu yang kamu punya, bisa lewat DM gitu, tunggu DM misalkan konten kreator lain ataupun bisnis-bisnis yang ada di Google Bisnis gitu, coba DM aja gitu. Butuh butuh gak jasa web design kamu gitu, DM atau pakai iklan. Nah, iklan, apalagi iklan, kalau iklan kan udah pasti gitu, keluarin banyak uang gitu, keluarin uang. Jadi kalau konten konten dan DM ini pasti menyita waktu gitu. Kalau konten tuh mungkin besar naiknya itu lama, kalau DM juga sama gitu. Kamu mau nge-DM berapa orang per hari gitu, berapa bisnis per hari untuk menawarkan jasa web design. Anggaplah 100 orang gitu, 100 orang yang ada di Google Bisnis itu. Ya udah, coba cek Instagramnya, kemudian kamu DM aja 100 orang ini. Dan gimana kalau dibalas gitu? Ya emang itu udah resikonya gitu, karena kamu gak punya budget iklan, kamu kan keluarin waktu. Seperti sudah kita bahas sebelumnya, antara waktu ataupun uang gitu. Kamu mau keluarkan waktu atau uang? Kalau kamu mengeluarkan waktu, ya ini caranya, DM aja. Kalau kamu punya uang gitu dan siap apa, gak profit dari sana, ya gak masalah gitu. Kamu bakar uang kamu gitu. Kamu sisihkan uang dari gaji untuk belajar web design, belajar Facebook Ads mungkin, dan sebagainya. Kemudian sales, kamu harus bisa sales juga, gimana cara ngomong sama klien gitu, biar mereka bisa beli dari kamu. Terus kalau udah bisa beli dari kamu, gimana caranya harganya bisa biar lebih tinggi gitu. Itu kan ada prosesnya lagi gitu. Dan juga proses apa, dokumen gitu. Biar jadi lebih efisien. Udah belajar proses dokumen, terus apa lagi yang harus kamu kerjakan? Sistem. Jadi kamu hire orang lain gitu buat ngerjain tugas yang kamu punya gitu. Kan yang pertama itu kan kamu nggak punya uang gitu. Jadi ya udah, cuma satu orang aja yang ngerjain semua ini. Semua ini kamu kerjakan sendiri terlebih dahulu gitu. Mau belajar web design-nya, mau belajar marketingnya gitu, belajar salesnya, belajar dokumentasinya, misalkan kelengkapannya harus apa, misalkan tanya logo, minta logonya, kemudian apa lagi ya, brandnya mau seperti apa dan sebagainya gitu, proses dokumen. Kemudian kalau kamu udah punya uang dari hasil itu, kamu bikin sistem dan hire orang lebih banyak gitu. Dan hire dan sistem ini kemungkinan besar dari tiap apa, tiap skillnya ini, mungkin kamu kan belajar cukup lama gitu. Karena kan nggak ada yang ngajarin kamu.
Atau kamu bisa juga, hapus dulu sini, kamu bisa juga bayar kelas orang gitu, bayar kelas online. Coba cari eh, siapa sih yang ngejarin tentang web design gitu. Ya udah, kamu bisa bayar aja gitu. Kalau kamu udah punya ini, oh ternyata kamu harus belajar marketingnya. Marketingnya itu kayak gimana? Kamu bisa bayar kelas online tentang bikin konten, atau bayar kelas online misalkan di Facebook Ads gitu. Gimana caranya dapetin klien menggunakan Facebook Ads? Coba kamu cari orang lain yang bisa Facebook Ads dan ngajarin caranya dapetin klien gitu. Ini untuk butuh uang juga gitu. Ini butuh uang, ini butuh uang, ya itu dari kamu bisa sisihkan dari gaji yang kamu miliki gitu. Dan ya udah, resikonya itu aja sih. Resikonya, resikonya kamu keluarin waktu yang tadi saya katakan 4 jam, 5 jam berarti ya. Atau 4 jam aja lah. Misalkan pagi-paginya enggak, dari jam 8 malam sampai jam 12 malam kamu eh nggak scrolling, nggak apa-apa gitu. Fokus semuanya waktu kamu miliki untuk bikin web design agency ini. Dan juga resikonya itu ya keluarin uang juga gitu. Keluarin uang buat coba-coba gitu, bayar kelas, bayar apa, beriklan dan sebagainya gitu. Tapi saya rasa ini bakalan cukup murah gitu kalau kamu udah menguasai skillnya gitu. Seperti yang saya katakan, kalau kamu udah punya banyak skill ini yang ada di sini gitu, ini contoh aja, ini contoh aja gitu. Kalau kamu udah jago desainnya, kemudian marketingnya udah jago gitu, semua orang yang ada di Indonesia udah tahu kamu gitu. Salesnya pasti gampang banget ini. Kalau udah kamu bikin konten misalkan atau pakai Facebook Ads, salesnya pasti bakal naik juga. Kemudian prosesnya juga kamu bikin permudah gitu, dan kamu udah siapin sistemnya gitu. Jadi kalau ada orang yang jadi klien gitu, kamu hire ke timnya. Timnya harus berbuat seperti apa misalkan, habis itu outputnya jadi seperti apa gitu. Udah cuman ini aja. Intinya itu adalah yang pertama itu bisa jualan, jualan. Kalau udah bisa jualan sendiri, pindah ke sistem. Mungkin agak berat seperti saya katakan di awal, ini kan lebih susah plus lama. Karena kita nggak punya privilege gitu. Tapi bisa nggak? Jawabannya mungkin bisa. Saya nggak bisa bilang 100% bisa ya. Tapi kan kalau kita nggak mencoba, ya berarti itu 100% nol gitu. 100% nol apa? 0% kemungkinan. Kalau kita nggak mencoba. Kalau kita nggak mencoba, misalkan, ya udah berarti udah pasti harus 0% gitu kesempatan berhasilnya gitu. Kalau kita mencoba sedikit-sedikit misalkan, oh web desainnya pertama-tama jelek gitu, pakai template atau seperti apa gitu. Ya emang aslinya seperti itu. Tapi semakin lama kan pastinya kalau kamu terus belajar, skill kamu di web design bakal berkembang, kemudian marketing kamu bakal lebih efektif gitu. Kamu bakal jadi jago bikin iklan Facebook Ads seperti yang tadi dicontohkan. Kemudian salesnya akan lebih dibaiki gitu. Jadi kalau kamu ngobrol sama klien, misalnya kamu telepon klien, udah di chatting di WA, kemudian kamu telepon, kelihatan gitu pedenya. Antara kamu baru baru pertama kali gitu, baru pertama kali nelpon untuk dapetin klien, dengan kamu udah selesaikan misalkan 100 telepon gitu untuk jualan. Pasti dari 1 sampai 100 ini, yang 100 ini kemungkinan besar bakal lebih baik dari yang pertama gitu. Jadi
selain skill-skill kamu akan berkembang, ya itu, kemungkinan kamu bisa suksesnya itu akan lebih tinggi lagi. Karena bisnis itu kan nggak bisa dibilang 100% pasti berhasil ya, tergantung waktu, target market, dan sebagainya gitu. Dan belum tentu kamu akan mulai bisnis web-design juga. Ini saya nggak tahu gitu, market di Indonesia itu seperti apa. Ya itu tugas kamu lagi, riset market, riset, riset, riset market. Nah, jangan lupa yang ini, riset market. Susah nggak? Ya, kemungkinan besar lebih susah gitu. Lebih lama nggak? Ya, udah pasti gitu, bakal lebih lama daripada orang yang udah punya modal dan networking. Kalau udah punya modal dan networking, ya kemungkinan besar bakal lebih cepat gitu. Tapi saya cuma mau kasih tahu kamu, kalau kamu gak punya privilege, ya manfaatkan aja yang ada gitu. Oh, nothing tulus gitu. Kalau kamu ada di titik terendah, ya udah, kita mencoba sebisanya aja. Seperti saya pakai syuting ini pakai iPhone dari teman saya gitu. Udah, kalau saya bisa pakai, ya pakai aja gitu. Gunakan yang ada aja. Kalau kamu adanya HP bekas, pakai aja. Kalau kamu eh, punya laptop mungkin buat ngebikin web design, laptop jadul, ya udah pakai aja dulu sementara buat dapetin beberapa klien pertama. Kalau kliennya udah banyak, mungkin besar kan kamu bisa update update laptop gitu dan lain sebagainya gitu. Oke, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Kalau kamu belum subscribe, silahkan subscribe. Kalau kamu butuh bantuan, bisa cek link deskripsi. Oke, segitu dulu. Sampai jumpa.